Banyak banget dari kalian yang minta dan gue kasih. Outlaw Clay by Wesley Huang. Let's talk about it. Hai, nama saya Kidung. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Dan di video kali ini kita akan review hair product. Produk yang akan dibahas adalah Outlaw by Wesley Huang Clay Edition. Seperti biasa, video ini akan membahas segala hal terkait dengan produknya, mulai dari brand, packaging, scent, ingredients, texture, ease of application, performance, harga, serta final thoughts dari gue. Gue pernah bikin video tentang bagaimana gue nge-breakdown sebuah review. Kalau kalian mau nonton dulu, silahkan tonton di atas, mungkin bisa menolong. But anyway, let's get into it. Wesley Huang is one of the biggest, if not the biggest, men's grooming channel in Indonesia. Ketika video ini dibuat, channelnya memiliki 415.000 subscriber. Big. Beberapa kali dia bikin video tentang hairstyling dan nge-review beberapa hair product, sampai akhirnya dia bikin produknya sendiri. And ini adalah produk pertamanya. Gue nggak berhasil dapat banyak bahan bacaan terkait sama brandnya, jadi yang akan lebih banyak dibahas adalah Wesley Huang sebagai brandnya. Wesley sudah bikin satu video khusus tentang produk ini, ada di atas kalau kalian mau nonton dulu. But anyway, ini adalah sebuah clay yang punya firm hold. Kalau dari 1 sampai 5 dia bilang 4 dari 5, dan punya low shine. So expect natural shine, expect hold yang firm sepanjang hari tapi tetap bisa flowy dan tetap bisa digerakin rambutnya, dan tentu saja tekstur. Gue sangat excited ketika dia launch produk ini karena gue penasaran sih sebenarnya dia akan bikin produk yang kayak gimana dia nge-tackle beberapa isu terkait dengan hair product di Indonesia. Dan produk ini gue beli di akhir bulan Desember dan gue udah coba kurang lebih 2 bulan on and off gue pakai. So it's pretty interesting actually. Berikutnya packaging. Gue beli produk ini di sebuah marketplace dan datang dengan sebuah goodie bag, I think, dengan tulisan Style with Purpose, Wesley Huang, and that's basically it. The thing though, gue nggak tahu nama bahan ini apa, tapi ini tuh kayak bahan goodie bag di event-event gitu loh. Bukan kanvas bahannya. As a bonus, menurut gue ini adalah hal yang menarik, tapi come on Wes, you can do better than this. I don't really like the design, I don't really like the bahannya, you know. Onto the product. Glass jar dengan stiker berwarna hitam. Terus ini semua printed Outlaw by Wesley Huang Clay Edition. Firm hold, low shine, 120 gram, cukup banyak. Terus ada cara pemakaian. Cara pemakaiannya ada dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Yang ini ingredients dan ada BPOM. Terus diproduksi di metal jar. Produknya kalian bisa lihat off-white-ish. So, pretty cool. I gotta admit, gue sangat suka packagingnya. Very simple, very minimalistic. It looks premium. Heavy jar, so it's good. Tapi gue nggak terlalu suka sama goodie bag yang packaging itu kan cuman preference, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. It's just matter of aesthetic. Untuk scent, di videonya dia bilang ini adalah hasil insight dan inspirasi dari banyaknya parfum yang sudah pernah dia coba. Dia bilang dia coba banyak banget parfum mahal kayak di Christian Dior, Dolce & Gabbana. Well, gue nggak terlalu ngerti parfum, I don't really. But anyway, it smells sweet but masculine, tapi nggak nusuk, jadi nggak musky, manis tapi bukan manis kayak permen atau kayak buah gitu. Gue sangat buruk dalam menjelaskan bau, but that's. Apakah gue suka baunya? It was okay. Bukan sesuatu yang menusuk, bukan sesuatu yang mengganggu hidung lo ketika lo endus. So it's okay, it's good. Kalau lo suka lo akan suka, kalau lo nggak suka ya lo nggak akan suka gitu. Apakah masih bisa kecium ketika lo pakai ke rambut? Sesekali bisa lo cium. Jadi kalau lo nggak terlalu suka sama baunya, mungkin lo akan terganggu. Tapi kalau lo suka, nggak masalah. Ingredients: water, jadi water based. Terus hydrogenated castor oil. Habis ada propylene glycol. Terus ada polysorbat. Kemudian ada microcrystalline wax, ada synthetic beeswax, ada glycerin, ada cornstarch, ada kaolin, so chemical, alcohol, olive oil, fragrance, silica, sweet almond oil, DM Hydantoin. Ingredientsnya biasa aja, pretty standard hair product. Yang menarik adalah kaolin clay-nya berada di posisi cukup tengah, jadi setelah air, setelah hydrogenated castor oil, kemudian ada glycol, kemudian ada polysorbat, microcrystalline wax, terus ada synthetic beeswax, baru setelahnya itu kaolin. Jadi ini harusnya berpengaruh sama tekstur produknya, dimana ada
really waxy buat gue, terasa sangat waxy, nggak kayak clay pada umumnya. Ketika gue mencoba clay, gue expect produknya kering di tangan. Ini nggak terlalu kering, it's a little bit greasy. Untuk ease of application, produknya sticky. Seperti yang dijelaskan di bagian tekstur, ketika diratakan di tangan sebenarnya relatif cukup mudah, tapi karena waxy banget, ketika diaplikasikan ke rambut sedikit sticky, terutama ketika rambutnya lagi kering. Ketika diaplikasikan ke rambut yang setengah basah, lebih mudah sedikit, tapi juga tetap terasa sticky. Jadi kalau kalian mau pakai produk ini, gue saranin pakai per layer, pakai sedikit-sedikit, jangan langsung pakai segepok gitu, karena kalian akan kesulitan banget. Jadi pakai dikit-dikit aja, tambahin. Bagian paling trikinya adalah proses pemakaiannya menurut gue. Untuk performance seperti biasa gue membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama gue pakai Outlaw Clay sebagai post stylers tanpa pre-stylers apapun. Yang kedua gue pakai Outlaw Clay sebagai post stylers dengan pre-stylers lain. Kali ini gue pakai volumizer spray gitu. Dan yang ketiga gue pakai Outlaw Clay sebagai pre-stylers juga post stylers. Ini hasilnya. Hai, ini Outlaw Clay sebagai post stylers tanpa pre-stylers apapun. Dan seperti yang sudah gue jelaskan di bagian tekstur, produk ini cukup waxy. Jadi ketika tadi gue aplikasikan ke rambut kering, agak ngejambak sedikit. Terus little bit greasy, tapi buat gue sih saat ini bisa dibilang tetap matte finish. And you can gain the volume. Produknya tidak terasa berat, still feels okay. You can gain the texture right away. So far so good. Let's see how it goes. Hai, sudah kurang lebih 10 jam dan the hold is still there, so it's good. Produknya masih grippy, lo masih bisa ngerasain ada produknya di rambut lo, produknya masih ngelawan. The thing about texturized look, itu bentuknya pasti berubah seiring berjalannya hari, but general shape masih kebentuk. Restylability-nya bagus banget kok, tinggal taruh lagi. Hey guys, ini Outlaw Clay sebagai post stylers. Pre-stylers gue pakai produk lain. Kali ini gue pakai volumizer spray gitu. Dan volume yang tinggi ini didapat dari volumizer spray-nya, dari proses pre-styling. Habis itu untuk gue Outlaw Clay-nya jadi ngasih grippiness. Berasa akan ada hold-nya seharian sih, karena volumizer spray-nya nggak bisa kasih hold. It looks texturized, which is good. Tekstur dan kekesatannya didapat dari si Outlaw. Apakah holdnya akan bertahan seharian? Kita akan lihat itu. Tapi saat ini rambut gue terasa firm, matte finish. Teksturnya bisa terlihat dengan mudah dan dibentuk dengan mudah. Guys, ini sudah kurang lebih 14 jam dan masih ada volume. Bagian sampingnya agak berantakan, tapi mungkin ini karena emang panjang ya, dan panjangnya nanggung jadi nggak bisa di-push segitunya. But the hold is still there, masih grippy. Lo masih beneran bisa ngerasain produknya, teksturnya masih di sana. Pretty much shape-nya sama, berubah sedikit, but this is clay, ini yang harusnya kita expect. Hai, ini Outlaw Clay sebagai pre-styler juga post-stylers. And proses aplikasi ke rambut yang setengah basah tidak juga lebih mudah ketimbang ketika rambutnya kering. Terus it's very sticky dan kayak dan terlihat saat ini rambutnya jadi PC banget gitu, kayak bukan berminyak ya, tapi jadi nempel satu sama lain yang harusnya ngasih tekstur tapi agak basah. Gue rasa ini karena emang dipakai sebagai pre-styler ya sih. Apakah bentuknya mudah dibentuk? Lumayan. Agak grippy, agak ngejambak sedikit, yang harusnya biasanya sih mengindikasikan kalau holdnya akan tahan. Rambutnya terlihat tidak menyatu gitu, but I don't know, we'll see. You see, kita lihat holdnya akan bertahan sepanjang apa. Right, let's see how it goes. Hai, ini sudah 10 jam dan it's getting better. Dari pertama kali dipakai gue rasa holdnya terasa masih ada. Grippy, agak berminyak rasanya ketika dipegang, tapi sih terlihatnya matte. Ada flyaways di mana-mana. Gua rasa kayak, gua nggak tahu kenapa, tapi it's not something that I really like. Gue berharap rambut gue bisa lebih ngegumpal satu sama lain, itu tidak didapatkan. But overall, holdnya masih ada, teksturnya masih ada, volumenya somewhat masih ada. So, being very serious, menurut gue produk ini holdnya
sesuai dengan yang dijanjikan. It's a firm hold. Rambut gue tidak menjadi kaku dan gak bisa gerak sama sekali. It's very flowy, tapi shape-nya terjaga, hold-nya terjaga, responsif dan ngelawan. Jadi restylability-nya dapet. Terus dia sepanjang hari ngasih tekstur. Seiring berjalannya hari, gue merasa shine-nya turun, yang adalah hal baik menurut gue. Gue rasa kalau kalian rocking rambut yang panjang, terus yang gak texturized gitu, potongan rambutnya, produk ini akan bisa ngasih tekstur yang baik. Jadi kalau rambut kalian dari potongan rambutnya emang udah bertekstur banget, akan ngasih tekstur yang lebih baik lagi. Kritik dari gue adalah agak terlalu PC rambut gue ketika gue pakai. Seperti yang kalian bisa lihat, ini sebenarnya tekstur sih, cuman agak terlalu PC buat gue. Jadi tuh, jadi kalian bisa lihat kayak bolong-bolong gitu karena terlalu nempel satu sama lain. Menurut gue ini sih karena kandungan wax yang cukup banyak di produknya gitu. Untuk washability, kalian harus pakai shampoo sih. Kalau pakai air, nggak berhasil tercuci 100% menurut gue. But yeah, so ini benar ngasih firm hold, daya tahannya baik, stability-nya menurut gue juga baik, tapi tidak membuat rambut gue terasa lebih tebal seperti yang biasanya gue dapatkan ketika gue pakai produk-produk clay lainnya. Harga di marketplace yang gue beli harganya 135.000, terus ini dapat 120 gram. Not really sure itu berapa os. Tidak terlalu mahal. Ada banyak produk Indonesia yang lebih mahal dari ini, so worth to try menurut gue. Final thoughts. Okay, let's be serious here. Produk ini memberikan apa yang dijanjikan. Firm hold, low shine, yang abis itu bisa jadi matte finish menurut gue. Good restylability, good endurance menurut gue. It's a decent product. Gue suka hold dan performance-nya untuk rambut gue sangat cukup. Jadi proses aplikasi rambutnya bisa lebih mudah sedikit, tapi I guess gue cukup puas dengan produknya. Apakah ini adalah clay terbaik? Terbaik itu kan sangat subjektif ya, dan menurut gue pribadi, gue pernah coba clay lain yang lebih superior daripada produk ini. Tapi buat gue ini bukan clay terbaik. Mungkin buat Wesley ini clay terbaik, but it's a decent clay. Dan buat produk pertama dari batch pertama harusnya pretty good. Kritik gue adalah gue berharap bisa dapat karakteristik clay pada umumnya sih. Gue merasa produknya terlalu PC untuk gue. Terus I just wish it's not as waxy as this. I'm not really sure. Menurut gue ini tetap clay sih, tapi sedikit lagi lebih waxy dari ini, gue akan bilang produk ini wax bukan clay. Itu saja sih kritik dari gue, sesuatu yang mengganjal hati gue ketika gue coba produk ini selama kurang lebih 2 bulan. But yeah, overall it's a pretty well designed product. I really enjoy the packaging. It's really nice. I enjoy the performance. I enjoy the endurance. I don't enjoy the goodie bag. You can do better than this, Wes. You can do better than this. Anyway, that's it. Thank you so much for watching and for liking and for commenting. Kalau kalian belum subscribe dan mau subscribe setelah video ini selesai, thank you very much. Tombol subscription-nya ada di bawah. Jangan lupa dinyalakan notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, yang harusnya adalah di setiap hari Kamis. Let me know di comment section, ada nggak produk lain yang kalian ingin gue review? Tulis aja di bawah. Terus dan ada nggak konten lain yang ingin kalian lihat ada di channel ini. Seperti biasa, tolong sebarkan video ini ke segala channel social media yang kalian punya, name it, Facebook, Instagram, Twitter. Dan kalau kalian pakai Instagram, jangan lupa mention gue di Instagram. Akun Instagram gue akan gue taruh samping. Juga akun di Instagram yang isi adalah potongan-potongan rambut gue. Jadi kalau kalian ingin dipotong rambutnya sama gue, DM gue di salah satu account itu, terus kita bisa ngobrol, tentuin terms and condition. Habis itu kalian bisa dipotong sama. Yep, I guess that's it. Other than that, till next time guys, bye.